apa yang kita deskripsikan itu memang benar-benar kenyataan dan tidak dibuat-buat. Bahasa yang kita keluarkan dari diri kita sendiri itu insya Allah tidak akan kalau dicek itu tidak ada plagiat dengan yang lainnya, tidak bisa digambarkan. Langsung yang saya telepon ibu saya duluan, mungkin saya bisa lolos karena doa ibu juga bisa loh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Erul Edukasi, channel kreatif dan inspiratif. Baik para sahabat edukasi, kali ini kita akan berbincang bersama salah satu rekan saya, Ibu Denik dari Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas bagaimana trik, bagaimana strategi supaya kita mudah lolos yang namanya sertifikasi dosen. Ya. Jadi Ibu Denik ini sudah lolos baru-baru saja dan tentunya akan berbagi pengalaman dengan kita semua pada kesempatan ini. Baik, kita langsung saja menyapa Ibu Denik. Halo Ibu Denik, selamat siang. Apa kabar? Halo, selamat siang. Kabar baik, Mas. Alhamdulillah. Ini lagi di kampus atau di mana Ibu Denik? Di rumah dong, kan tidak boleh kemana-mana. Oke. Ya, ini sangat luar biasa kesempatan ini Ibu Denik. Tentunya banyak teman-teman yang sudah menunggu pengalaman-pengalaman yang akan dibagikan Ibu Denik, khususnya dalam hal bagaimana cara untuk bisa lolos sertifikasi dosen. Ibu Denik sudah merasakan dan sudah mengalami, tentunya tahu bagaimana kendala-kendala, kemudian strategi yang bisa digunakan, bisa mudah lolos yang namanya sertifikasi dosen. Ya, yang pertama yang mungkin saya tanyakan ke Ibu Denik, untuk proses ikut atau seleksi serdos sendiri, Ibu sudah mengikuti berapa kali sampai bisa lolos? Kalau saya tahun sebelum-sebelumnya itu udah 2 kali. Kemudian ini yang kemarin lolos ini itu berarti yang ketiga kalinya. Yang ketiga kalinya? Ya, betul. Kalau yang dulu itu 1 periode Mas, jadi 1 tahun itu saya dapat kesempatan 2 kali. Yeah. Kemudian yang tahun 2020 kita bulan sebelum Agustus itu dapat kesempatan lagi di periode itu. Yeah. Untuk periode-periode sebelumnya yang mungkin belum lolos begitu, itu faktornya apa saja ya? Nah, kebanyakan itu kalau serdos itu kan mereka itu dapat data dadakan nih, misalnya si A, si B, si C diajukan oleh universitas untuk serdos ya. Yeah. Nah, disitulah biasanya itu dosen baru tes TKDA atau TOEF itu pada saat itu juga. Jadi jauh-jauh hari itu belum persiapan TKDA sama TOEF. Padahal TKDA dengan TOEF itu kalau misalnya kita tesnya gagal, itu kita selama 14 hari, kalau tidak salah 14 hari itu belum boleh mengulang tes lagi. Nah, masa waktu itu kan habis tuh untuk udah periodenya udah buka lagi, jadinya ya sudah, gagalnya biasanya ada di situ. Padahal jumlahnya kan minimal harusnya 6. Ya. Jadi memang yang menjadi salah satu faktor sehingga banyak teman-teman yang tidak lolos karena faktor persiapan ya. Iya, banyak persiapan. Yang dadakan seperti itu. Iya, sebenarnya sih semua dosen memang harus wajib siap ya Mas, dalam artian saya kalau udah masuk ke asisten ahli atau udah ngajar minimal 2 tahun, berarti saya harus siap untuk diajukan sebagai serdos. Tapi kan kebanyakan kan tidak tahu, tiba-tiba kan dadakan ada berita, oh ini masuk datanya untuk diajukan serdos ya itu. Iya betul sekali Bu. Jadi pengalaman yang seperti itu bahkan saya alami sendiri. Terkadang tiba-tiba langsung ada informasi Anda diajukan sebagai peserta serdos. Kita baru berpikir, wah ini kapan kita bisa ikut PKD, kapan kita bisa ikut tes bahasa Inggris dan sebagainya. Ya, jadi kita memang betul-betul mempersiapkan diri
Sehingga ketika ada informasi kita dijadikan peserta itu sudah siap semua ya. Iya, dan kebanyakan itu Mas, yang tidak siap itu bagian TKDA dan TOEP itu, padahal itu Ya, wajib lolos minimal 6 kan ya. Nah, itulah yang minimal jadi 6. masalah selama ini. Iya, Oke. artinya gini, itu kan memang persiapannya memang harus jauh-jauh hari. Ya. Sebenarnya itu kan sertifikatnya masa berlakunya 2 tahun, jadi nggak ada masalah kalau kita itu tes dulu. Kalau memang ada yang misalnya sudah buka ada tes untuk TKD atau F, ikut aja lah supaya apa? Oke. Supaya nanti kita tahu kemampuannya seberapa. Kalau kurang kita Oke. masih bisa belajar lagi gitu. Oh iya, jadi untuk bisa lulus TKD, TOEFL itu juga tidak mudah ya. Persiapan yang Tidak mudah Mas, itu ya lumayan. dilakukan. Sebenarnya gini, artinya butuh ketika kita mengerjakan pun butuh ketenangan. Makin kita panik, makin semuanya itu kacau kita ketika mengerjakan karena itu waktunya kan cepat sekali. Per nomor itu kan cepat sekali itu loh mengerjakannya Mas. Kalau yang Ibu ikuti sendiri untuk TOEFL dan TKD itu diikuti secara langsung atau melalui online, Bu, ya? Kebetulan karena memang saya itu gagalnya pada di bagian TOEF dan TKDA itu jumlahnya selalu kurang. Iya. Nah, karena semakin panik waktu itu saya ngulang lagi nih, tes lagi nih. Makin panik makin berkurang lagi nilainya. Harusnya itu totalnya sekian malah jadi berkurang. Jadi ternyata memang yang namanya tes TKDA dan TOEF itu memang kita ada sih pelajarannya di tutorialnya banyak sekali Mas, kita bisa Banyak pelajari tutorial. di situ. Iya, banyak tutorial yang kita bisa pelajari. Artinya kurang lebihnya model-model soalnya seperti itu. Bukunya juga sudah ada. Jadi memang saya waktu itu benar-benar saya pelajari, ada waktu gitu loh, ada tenggang untuk mempelajarinya gitu loh. Jadi kita sudah tahu model-model soalnya itu yang seperti apa gitu loh. Jadi semakin sering ikut tes, itu semakin banyak pengalaman ya. Ya, jadi biasanya ikut TOEFL, ikut TKD itu bukan berniat untuk langsung lulus, paling tidak ada pembelajaran. Oh ternyata seperti ini soalnya begitu ya. Iya. Iya, waktu itu karena saya panik karena harus diajukan lagi. Nah, akhirnya saya ya udah yang penting tes aja lah seperti itu. Ternyata kita memang harus membutuhkan konsentrasi tinggi. Kita setidaknya paham bentuk-bentuknya soal seperti apa. Biar waktu itu tidak habis untuk berpikir yang harusnya sebenarnya itu sepele atau istilahnya kita bikin ruwet sendiri gitu loh Mas soal-soalnya itu. Jadi TKD dan TOEFL-nya Ibu berapa kali? Sampai berapa lulus kali nih? ya? 4 kali apa berapa ya itu waktu itu? Soalnya kan ada yang tidak sama yang saya ulang. Maksudnya kan TKDA dengan TOEF itu bisa misalnya TKDA-nya jumlahnya 4, TOEF-nya kalau sudah 2 kan sudah 6 tuh bisa lolos misalnya gitu. Atau sebaliknya, kebanyakan teman-teman dosen itu mengulang yang bagian masih kurang Mas. Kalau kebetulan saya kemarin TOEF-nya nambah terus bahasa Inggrisnya, tapi TKDN-nya kok malah menurun gitu loh. Karena di situ ada hitungan, kemudian ada penalaran di mana waktunya itu sangat singkat sekali. Di situ saya kalau udah panik ya sudah susah jawab. Terus hal-hal yang banyak teman-teman yang mungkin masih kurang memahami ini, ada istilah-istilah dalam seleksi sertifikasi dosen itu, misalnya dari tahap D1 kemudian D2 itu seperti apa Bu? Mungkin dapat memberikan gambaran sedikit. Kalau saya kebetulan Universitas Ahmad Dahlan itu SDM-nya itu welcome sekali Mas. Artinya di tahap 1, 2 sampai dengan 3 itu dibantu sekali. Ada grup dosen dan yang membina kami itu loh, harus bagaimana langkah-langkahnya. Nah, waktu itu kami hanya tinggal menunggu dan disuruh fokus untuk tes TKDA dan TOEF. Yang D1, D2, dan 3 itu semuanya kan memang sudah dari kampus kami yang memberikan kemudahan menguruskan semuanya. Jadi kami hanya tinggal tes TKDA dan TOEF dan kita mempersiapkan berkas-berkas yang akan kita masukkan nanti, yang akan kita deskripsikan diri gitu. Oh gitu ya.
Jadi memang tergantung kampusnya masing-masing itu Mas. fokusnya Iya. kita itu di bagian TKD kemudian atau itu ya. Mm-mm. Ini baru-baru beberapa hari yang lalu sudah Iya, TKDA dan diinformasikan, TOR. saya sudah diinformasikan lagi Bu. Anda ini akan dijadikan peserta cerdas pada tahap gelombang 1 di 2021. Wah, kita baru berpikir lagi ya harus ikut TKD, harus ikut TOEIC begitu. Mm-mm. Terus masih ada lagi Iya, yang biasa disebut ya memang dengan harus apa itu ya? Mas. Penilaian deskripsi diri, kemudian apa lagi ya? Penilaian teman sejabat dan sebagainya. Itu seperti apa, Bu? Berkas dulu. Mm-mm. Jadi setelah kita TKDA atau F lolos, kita nanti kita ngupload berkas-berkas seperti ada pengajaran atau pendidikan, Ya. penelitian, pengabdian, dan penunjang yang lainnya. Nah, ada yang baru sekarang. Di situ kita harus memiliki kartu keanggotaan, misalnya dalam organisasi yang berkaitan dengan profesi kita. Ya. Kalau saya ya harus orang bahasa ya ikut adopsi misalnya, asosiasi dosen bahasa. Ya, Terus semacam asosiasi. kemudian ada yang baru lagi Mas. Ya, kalau dulu itu ketika kita tidak mengisi full yang bagian kemahasiswaan, itu tidak jadi masalah, bisa ngupload ya, bisa terupload. Tapi pas tahun saya itu kayak seperti ngelog, jadi dia tidak bisa menyelesaikan semua kalau tidak diisi semua Mas. Jadi sekarang harus wajib terisi semua. Maka dosen selain Tridharma perguruan tinggi, dia juga harus aktif misalnya dalam organisasi. Kemudian bidang kemahasiswaannya juga dia harus mengurus bidang kemahasiswaan seperti bimbingan, KKN. Kalau saya magang untuk guru-guru seperti itu. Itu wajib punya sebenarnya. Dan memang dalam sistem ada fitur untuk mengupload dokumen-dokumen itu ya. Soalnya bukti bahwa tergabung dalam dan harus organisasi. diisi. Gitu. Iya harus, ya. Dan sekarang memang harus wajib diupload juga Mas. Jadi kalau dari opsi-opsi yang sudah diberikan dari sana tidak terisi, itu yang bagian terakhir itu kita tidak bisa kayak menyelesaikan berkas itu loh Mas. Misalnya di situ kemarin. Iya. Dan satu lagi, kalau misalnya dosen, mohon maaf tidak semua bisa teknologi, kan memang harus didampingi karena memang agak rumit sedikit sih cara untuk uploadnya. Ya. Begitu. Berkasnya PDF-nya harus dikecilkan dan sebagainya. Iya. Jadi memang literasi teknologi juga dibutuhkan dalam rangka ini ya. Sangat dibutuhkan sekali Mas itu. Apalagi kalau dosennya mungkin sudah senior sekali begitu. Itu. Kendalanya pasti banyak sekali Mas kalau yang misalnya iya betul, kasihan sekali karena kesulitan Mas untuk upload aja. Kita harus misalnya filenya terlalu besar, tidak bakal masuk dia, susah, dia harus di-cover dulu PDF-nya, filenya dikecilkan dulu baru bisa terupload. Kalau enggak dia akan muncul tanda seru dan merah segitiga gitu, jadi susah ditolak gitu. Secara otomatis ya masuk filenya kita. Jadi ditolak secara otomatis ya istilahnya ditolak secara otomatis. Ya. Kemudian betul. Selanjutnya yang paling penting Bu, kita kan saya sempat mengikuti tahap diminta untuk mengisi deskripsi diri yang mungkin ada sekitar beberapa halaman gitu. Ya, semacam seperti pengalaman jenjang karir, rekam jejak dan sebagainya. Apakah di situ ada trik-trik khusus untuk bisa menjadi penilaian bagi reviewer atau supervisor nanti begitu? Gini, kalau saya belajar dari teman-teman yang berpengalaman yang kemarin, kita yang namanya deskripsi diri itu adalah kejujuran diri kita. Ya memang benar, apa yang kita deskripsikan itu memang benar-benar kenyataan dan tidak dibuat-buat. Iya. Artinya memang kalau kita meneliti ini, kesulitannya ini saat mengajar, kesulitannya ini, ya kita sampaikan saja apa adanya. Karena
bahasa yang kita keluarkan dari diri kita sendiri itu insya Allah tidak akan kalau dicek itu tidak ada plagiat dengan yang lainnya gitu loh. Maksudnya kan banyak tuh karena udah pusing deskripsi jadi kayak apa ya, kita baca punya teman-teman akhirnya apa, tanpa sadar dari alam bawah sadar kita menuliskan kata-kata yang sudah dituliskan atau kita yang sudah baca dari teman kita. Nah itu yang kadang kita tidak sadari itu. Kalau saya kemarin tipsnya tidak baca sama sekali punya teman-teman saya. Kenapa? Karena itu nanti saya ketakutan sendiri kalau tiba-tiba muncul saya mengambil kata atau kalimat dari situ. Nah, jadi memang jujur dari diri sendiri saja gitu. Jadi kita hanya mengikuti pola yang ada ya, kan sudah ada sub-sub di situ yang diikuti bagian ini isinya seperti ini. Ya, mungkin bisa diberikan sedikit gambaran Bu untuk deskripsi dirinya kemarin itu seperti apa yang menjadi gambaran dari rekam jejak Ibu? Mungkin secara singkat saja. Kalau saya kemarin ya kalau berkaitan dengan pribadi misalnya bagaimana kesulitan di dalam mengajar selama ini. Kalau selama ini bertemu dengan mahasiswa yang bermasalah kemudian memberikan solusinya bagaimana ya, yang saya ceritakan adalah apa adanya karena kebetulan memang kebanyakan mahasiswa dekat sering bercerita ada keluhan apa ya, saya memberikan masukan sesuai kemampuan saya dan tentunya demi kebaikan dia juga sesuai dengan porsinya mahasiswa juga, itu yang saya sampaikan apa adanya. Kemudian proses pengembangan diri saya di dalam penelitian, pengabdian, kendalanya apa ya saya sampaikan apa adanya. Kemudian ada kemarin tipsnya itu tidak usah menyertakan link misalnya foto dan sebagainya ketika pengabdian, tetapi kemarin kebetulan saya memasukkan. Jadi itu kan memang tidak ada nih Mas di bagian upload, tetapi saya upload sendiri di bagian Google Drive. Nanti saya copy paste Google Drive-nya itu di deskripsi diri. Saya sampaikan ini loh buktinya kalau saya melakukan pengabdian, ini buktinya saya publikasi apa, itu saya ada di situ. Jadi untuk meyakinkan kepada yang akan mengecek berkas saya gitu loh, kejujuran saya memang, jadi saya memang menuliskan apa adanya gitu loh, tidak ada yang saya istilahnya berkas saya buat-buat atau apa, itu kebetulan tidak ada. Kalau saya lihat salah satu faktor mungkin yang membuat Ibu Denik ini lolos adalah memang literasi teknologi dan digitalnya bagus begitu, mampu mengoperasikan yang namanya Drive dan kan tidak semua orang bisa ya, tidak semua orang bisa kan? Ya memang harus belajar, iya betul memang. Tapi mau tidak mau kita harus belajar Mas supaya kita tidak ketinggalan gitu loh. Jadi artinya memang kebetulan saya mendapatkan mata kuliah menyimak itu kan memang harus digital juga Mas. Artinya si mahasiswa suruh menyimak apa, kita tidak bisa nyari link atau apa kan juga nggak lucu kan, dosennya nggak tahu gitu. Jadi saya pun baru belajar juga. Kenapa ini filenya tidak bisa keunggah di otak-atik? Kita berusaha belajar, bertanya dan mencari info lah Mas. Jangan sampai kita gagap teknologi istilahnya, gaptek gitu ya. Ya. Kemudian tentu ketika pengumuman yang dinyatakan lolos sertifikasi dosen itu sangat luar biasa ketika Ibu Denik membuka ya. Di situ langsung tertulis lulus begitu. Gimana perasaannya pada saat itu? Tidak bisa digambarkan. Langsung yang saya telepon ibu saya duluan. Mungkin saya bisa lolos karena doa ibu juga bisa loh ya. Karena doa, faktor yang lain itu adalah karena rezeki itu memang semua adalah kuasa Tuhan. Artinya kita tidak boleh lepas meminta pada Tuhan, bersungguh-sungguh juga. Memang untuk periode-periode akhir-akhir ini Mas memang agak susah ya. Kemarin aja yang terakhir di periode setelah saya ini yang diterima itu yang juga levelnya udah tinggi banget ya, itu yang kemarin diterima setelah periode saya ini. Jadi agak lebih susah lagi Mas. Setiap tahun itu ada levelnya makin naik jadi memang persaingannya ketat sekali. Ini yang saya kira luar biasa, begitu melihat tulisan
Ibu Denik dinyatakan lulus, yang pertama teringat adalah orang tua. Langsung menelpon atau menghubungi ibu ya. Iya, itu saya. Oke, mungkin Iya, disertai dan dengan saya tangisan-tangisan dan nangis. rasa haru seperti itu. Iya, ibu yang selalu menyemangati saya untuk tidak. Banyak ya teman-teman yang kalau Sordos itu udahlah capek gitu, apalah nggak mau, saya mau mengundurkan diri saja gitu. Jujur saat itu saya pernah ada di fase dimana saya udahlah capek, saya tes kayak gini, apalagi saat itu saya hamil besar 9 bulan, saya harus tes ke UNY, jaraknya jauh, saya harus naik Grab gitu. Tapi orang tua yang selalu menyemangati saya, nggak boleh seperti itu. Dan saya ingat teman saya bahkan diberi motivasi atasan saya bahwasanya Cerdos itu adalah hak kita, hak setiap dosen. Jadi kita harus meraih hak-hak kita itu. Jadi kita itu harus semangat lah untuk teman-teman yang berasa sudah lelah. Kita ini untuk menguji kompetensi kita, kemudian kita harus semangat karena itu hak-hak kita juga. Betul, ya. Dan waktu itu ya, pada saat ada pengumuman kelulusan Cerdos, saya sempat mengamati status dari Ibu Denik nih. Pada waktu itu ada cerita ada hujan begitu, hujan deras, kemudian masih berjuang untuk bagaimana bisa lulus Cerdos seperti itu. Iya, waktu itu tinggal berapa hari tes TKDA saya masih kurang itu Mas. Jadi kalau di total itu kurang 0, saja. Jadi dari season 6 itu masih kurang 0, aja. Jadi waktu itu saya kalau nggak salah hamil besar, kemudian saya lagi sakit, akhirnya saya naik Grab karena saya tidak bisa nyetir saat itu karena kondisi takutnya saya kenapa-kenapa, saya nge-Grab. Oke. Saya ujian sore itu dinyatakan lolos nih. Ternyata di periode berikutnya saya nggak diajukan nih. Jadi baru tahun kemarin yang 2000 berapa ya 2020 itu saya dapat kesempatan lagi itu waktu itu. Jadi iya, jadi saya ingat jadi setiap orang pasti punya perjuangan sendiri ya. Jadi kalau orang lain Cerdos gampang sekali, mungkin tidak bagi saya. Maka ketika saya mendapatkan ini saya luar biasa bersyukur dan saat itu yang saya lakukan adalah saya harus jujur mengerjakan ini semua, harus jujur. Intinya itu aja sih, karena ya insya Allah rezekinya akan barokah gitu. Dan dari setiap kegagalan dari periode-periode sebelumnya selalu ada hikmah dan pelajaran-pelajaran yang diambil ya. Iya, dan saya hampir nyaris sebagian soal dari TKDA atau EP itu hampir paham, maksudnya hampir ngerti itu, saking apalnya soalnya itu diacak, soalnya itu diacak gitu loh. Polanya sama gitu loh, cuma memang nggak beda, cuma polanya sama gitu loh. Jadi saya agak ya Allah mungkin memang saya harus belajar gitu loh. Jadi dari yang sudah gitu loh Mas. Iya. Kemudian tadi yang menarik bahwa memang Cerdos itu adalah haknya semua dosen. Ya, tapi tentunya ketika kita dinyatakan lolos Cerdos, itu tidak berhenti sampai di situ saja. Selanjutnya ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagai sebuah pertanggungjawaban atas apa yang telah diberikan negara ya. Nah itu kebanyakan gini, kalau misalnya teman-teman udah nyatakan lolos atau dalam posisi kita sudah keluar nih informasi, nah saat itu juga kita harus mempersiapkan berkas-berkas yang berada di periode itu, karena BKD, LKD itu berada di periode genap ganjil. Nah kita harus memenuhi syarat itu supaya kita bisa bikin LKD, BKD itu Mas. Soalnya itu yang kadang nanti teman-teman akhirnya aduh berkasku kurang ini, nah itu juga sangat susah gitu loh. Iya. Ya, karena seperti kemarin saya misalnya kurang sertifikat ini, ternyata iya saya cek itu ternyata saya ada beberapa yang sertifikat juga tapi kelupaan. Nah teman-teman seringnya lupa Mas naruh sertifikat itu loh yang jadi masalah sebenarnya. Karena terkadang ada yang sudah dinyatakan lolos dapat sertifikat tapi masih menghadapi berbagai hambatan gitu, sertifikat dan sebagainya. Misalnya gini, betul, dan hambatan yang lain mungkin
Kita harus menyusun BKD, LKD yang kita belum pernah sama sekali mengisi. Nah, mau nggak mau harus belajar, dan saya pun melakukan itu. Saya belajar kepada teman saya yang sudah menyusun BKD, LKD. Tapi asyik kok itu, yakin dengan gitu kita akan makin maju, kita punya tanggung jawab, kita tidak boleh menyepelekan itu loh jadinya. Betul sekali. Untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi tidak santai-santai istilahnya. Dan yang namanya LKD, namanya BKD dan LKD memang diisi secara mandiri oleh dosen yang bersangkutan, Bu ya? Tiap kampus mungkin seperti itu. Iya, kalau LKD itu kan memang yang sudah kita jalankan di semester itu. Kalau BKD itu yang rencana yang akan datang kayak gitu. Jadi kita harus sudah juga punya planning gitu. Jadi kita memang alhamdulillah mungkin dengan sertifikasi itu kita hidup sebagai dosen itu lebih tertata, kita mau ngapain. Kemudian sertifikat yang udah itu berarti pengalamannya disimpan, taruh file yang benar biar pas butuh tidak bingung gitu loh Mas. Kadang-kadang kita kan itu sertifikat SK itu teledor. Jujur saya juga sendiri teledor. Jadi, kadang lupa naruh. Proses mengikuti Serdos itu saya kira hampir sama dengan yang namanya mengikuti atau memenuhi BKD LKD. Kadang nanti ada informasi, ada pengumuman bahwa diberi kesempatan untuk mengupload, nanti pada saat itu baru mencari, oh sertifikat saya di mana, SK saya di mana, seperti itu mungkin ya. Betul. Dan itu ya itu kepanikan sendiri lagi nih, lupa. Karena kita panik itu kadang kita lupa naruhnya di mana, padahal ada gitu loh Mas. Ada di laptop sebenarnya. Itulah yang mungkin pengalamannya untuk teman-teman mungkin harus ditata itu benar-benar. Kalau nggak ditulisi tuh filenya 2020 genap ganjil gitu, biar tahu nanti ini mau dipakai di genap apa ganjil gitu Mas. Kemudian untuk pemenuhan BKD LKD itu seperti penelitian, pengabdian, apakah Ibu berjalan dalam ruang lingkup internal kampus saja atau mencoba berkolaborasi dengan teman-teman di luar kampus? Oh, kalau saya masih di dalam kampus sendiri, masih internal, baik penelitian atau ya kalau penelitian saya juga berkolaborasi dengan teman. Kalau pengabdian juga seperti itu, artinya. Tapi kalau pengabdian saya keluar Mas, misalnya mengisi apa di daerah mana, tetapi masih bidang saya bersama teman saya yang ada di prodi seperti itu. Oke. Baik Ibu Denik, saya kira luar biasa dan bermanfaat sekali apa yang Ibu berikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan, berbagi inspirasi dan pengalaman. Ya, insya Allah di kesempatan-kesempatan lain kita akan berbincang-bincang lagi tentunya dengan topik yang berbeda. Dan ini sangat bermanfaat bagi para sahabat edukasi khususnya. Insya Allah ini akan menjadi amal jariah bagi Ibu, bukan hanya manfaat yang dirasakan di dunia, tapi insya Allah akan dirasakan sampai ke akhirat nanti. Insya Allah, amin ya. Amin. Ya, Amin ya Rabbal Alamin. Oke, baik. Mungkin ini menjadi akhir perbincangan dan obrolan kita pada kesempatan ini, Bu. Tentunya Ibu memiliki kesibukan-kesibukan yang lain pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam edukasi. Waalaikumsalam. Terima kasih.